Kenalkan dulu bahwa nama saya Nevi Natalia Nanlohi. Saya berasal dari Kristen Protestan dan dulunya saya adalah seorang tadi sudah sempat disebut misionaris. Ya, saya pendeta 14 tahun dan di Lembaga Alkitab Indonesia selama 10 tahun. Jadi ketika pendeta itu umur 24 tahun, tapi justru ketika menemukan Islam umur 42 tahun. Dibalik. Subhanallah, Masya Allah. Aktivitas Itu nama Islamnya sekarang apa? Oh ya, nama setelah bersyahadat, lalu Natalia itu diganti dengan Amalia. Diharapkan itu menjadi sebuah doa untuk banyak melakukan amal-amal soleh. Amin. Semoga itu semakin melengkapi nikmat iman Islam dan perjalanan saya untuk mempertahankan iman Islam. Subhanallah. Tapi keluarga memang semuanya non-muslim ya? Iya, keluarga saya semuanya non-muslim, belum ada yang Islam. Dan itu juga menjadi pergumulan saya, maka juga menjadi doa-doa dalam setiap sholat ya. Ketika selesai sholat itu selalu yang saya dipanjatkan, semoga Allah juga tidak hanya memberikan hidayah itu kepada saya, tapi juga kepada keluarga besar, karena memang belum ada yang masuk Islam. Masya Allah. Berarti Ya. Ibu Nevi orang pertama dari keluarga yang muslimah ya? Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Dan lagi ketika berproses di dalam Islam itu sebenarnya saya ditanyakan oleh seorang teman saya masa kecil. Pertanyaan itu sederhana sekali. Mungkin dia melihat kiprah saya dalam kegiatan Kristen ya, dalam kegiatan penginjilan. Lalu mungkin disitulah saya yakin bahwa tidak ada yang kebetulan. Dia bertanya bahwa apa sih sebenarnya yang kamu pahami tentang Islam? Dari pertanyaan itu kemudian bergulirlah banyak pertanyaan, perdebatan kurang lebih sepanjang 2,5 tahun. Jadi sampai akhirnya titik baliknya adalah ketika saya sendiri sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang kebenaran Islam. Islam tak terbantahkan, Islam itu benar, hanya dalam hati ini belum tergerak untuk mengimani Islam. Cukup sebatas pikiran, belum sampai ke hati. Maka saat itu dalam pergumulan 2,5 tahun itu saya menemukan bahwa memang benar banyak orang mungkin tahu tentang Islam, tetapi banyak juga yang tidak bisa untuk masuk Islam karena betul hidayah hanya milik Allah. Betul. Maka saya bersyukur bahwa saya adalah salah seorang yang Allah pilih untuk menerima hidayah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah saya merespon tentang hidayah ini? Maka ketika mengcompare Alkitab dan Al-Quran, banyak hal yang saya dapatkan, tapi pada satu titik saya dipertemukan dengan surat Al-Fatihah, yang dimana Allah benar-benar membuat saya untuk meyakini jalan yang lurus itu, yang setiap kali wajib kita mendoakan, yang dulunya seringkali doa itu yang saya ingkari ya, tapi akhirnya Allah mempertemukan itu dalam surat Al-Fatihah, dan akhirnya semakin mantap setelah melakukan banyak upaya riset, kemudian banyak melakukan pendalaman sendiri ya, dengan mengcompare Al-Quran dan Alkitab. Saya sampai pada satu titik, kalau dalam Al-Quran mengatakan ketika telah ditemukan yang hak, maka orang berbondong-bondong dengan sukarela masuk Islam, tapi ada juga walaupun sukarela dan terpaksa pasti masuk Islam. Saya termasuk kategori yang kedua, terpaksa. Kenapa? Karena saya kalau tidak memaksakan diri saya masuk Islam, mungkin saya akan menjadi golongan orang-orang yang hanya tahu tentang Islam, tetapi orang yang tak tersentuh hidayah. Maka ketika itu saya temukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208 ya. Saya tuh bertanya begini, kenapa harus Islam yang kafah? Kenapa Allah tidak mengatakan masuk Islam lah? Nah, itu yang menjadi sebuah titik balik bahwa ada apa dengan kafah ini. Sehingga akhirnya, ternyata kafah adalah ketika saya memahami Islam tidak cukup hanya sekedar pikiran, Ustaz. Tapi tentu lebih lanjut membuka hati untuk bisa menerima hidayah
dan hidayah itu ternyata hanya bisa diterima oleh hati yang benar-benar tunduk kepada Allah. Dan itu sama dalam Alkitab dan sama seperti yang nabi-nabi, semua nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam memuat itu di dalam tulisan itu atau perkataannya Nabi Isa dalam Alkitab. Maka saya memantapkan hati, walaupun waktu itu hati masih berat sekali, tapi saya katakan ada seorang ustadz dan juga teman masa kecil saya ini, saya bismillah ingin syahadat. Saya katakan, maka pada tanggal hari Rabu 6 Januari 2016, tepatnya di Surabaya, saya bersyahadat. Lalu saya mulai masih tergelitik dengan kafah itu, saya terus mencari. Maka ketika selesai syahadat itu, saya katakan bahwa saya nggak bisa begini aja. Saya tidak mau menjadi golongan umat Islam yang tidak paham Islam. Maka saya mencoba mencari untuk belajar, dan alhamdulillah 2017 Allah mengantarkan saya ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta Selatan, dan sampai saat ini saya belajar di situ. Masya Allah. Lalu sebagai ungkapan syukur saya untuk hidayah yang Allah berikan, karena itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saya tahu bahwa dengan gerak dakwah insya Allah Allah memberikan hidayah juga bagi keluarga. Jadi sebenarnya dakwah ini semata-mata supaya mohon ridho Allah, dimudahkan hidayah untuk keluarga saya. Dan juga dengan bersama dengan suami kami membuat sebuah gerakan, yaitu Gerakan Islam untuk Semua, adalah sebuah upaya dakwah kepada orang-orang non-muslim. Setidak-tidaknya mereka tahu tentang indahnya Islam. Perkara hidayah mereka mau masuk Islam atau tidak itu bukan urusan saya, tapi itu adalah hidayah dari Allah. Maka tugas kewajiban saya adalah bagaimana menyampaikan Islam setelah sudah Islam ini, sehingga Islam itu memang benar indah, dan Islam itu agama yang patut untuk diikuti dan agama yang merupakan agama kasih sayang. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.